Pernahkah ada orang yang datang kepada Anda dan bertanya, apakah kita harus country living? Apakah kita harus menginjil di desa-desa saja? Apakah kita harus pergi ke tempat-tempat terpelosok? Apakah kita harus pergi ke tempat-tempat yang terpencil? Pelajari pelajaran Sabat ini, kita akan menemukan jawabannya. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh kembali memasuki pelajaran sekolah Sabat kita, pelayanan perkotaan di zaman akhir. Sebelumnya mari kita tunduk kepala sekali lagi dan kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, besertalah dengan kami sehingga kami boleh mengerti akan pembahasan pelajaran sekolah Sabat pada Sabat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sesuai dengan pelajaran sekolah Sabat kita berjudul pelayanan perkotaan di zaman akhir. Mungkin saudara bertanya, loh, apakah penginjilan hanya di kota atau desa tidak perlu? Saya ingin memberikan apa yang disampaikan oleh pelajaran sekolah Sabat kita yang kita akan bisa baca juga di slide. Dituliskan begini. Ada seorang peneliti yang meneliti tulisan-tulisan Ellen G. White yang diteliti oleh seorang anggota Advent melalui penelitian indeks berkala. Didapati, saudara lihat di slide, 24 artikel memberikan instruksi pindah keluar atau mendirikan lembaga-lembaga di luar kota, artinya di desa. 75 artikel memberikan instruksi khusus untuk pindah ke kota dan untuk menjangkau kota. Sedangkan 8 artikel bersifat netral. Artinya kalau kita total ada 107 artikel yang membahas mengenai penginjilan baik di dalam ataupun di luar kota. Saudara kasih dalam Tuhan, artinya sekarang pertanyaan Anda terjawab. Ada yang bertanya, pendeta, kita kan harus ke desa, kita harus menginjil ke pelosok-pelosok. Betul, memang ada tulisan roh nubuatnya, tetapi ada juga tulisan-tulisan roh nubuat yang mengajarkan kita, menganjurkan kita juga untuk mengabarkan penginjilan di kota-kota. Penginjilan di kota-kota. Kita yakin dan percaya kenapa kota adalah salah satu hal yang paling kompleks dalam kehidupan ini. Tentu dengan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini, dia akan bertitik fokus ke dalam penginjilan di kota. Tapi ingat, bukan berarti saya mengatakan ataupun sekolah Sabat kita menganjurkan hanya menginjil di kota, tidak. Bagi Anda yang tinggal di desa, bagi Anda yang mungkin ada di pelosok-pelosok, Anda juga wajib mewartakan pekabaran firman Tuhan di mana saja kita berada. Tapi Sabat ini kita akan fokus ke dalam penginjilan di kota. Kenapa penginjilan di kota itu penting? Saya mencatat dari pelajaran sekolah Sabat kita, dituliskan begini. Sifat dasar kota adalah tempat di mana dipertemukan berbagai budaya, kelompok etnis, bahasa dan agama. Menurut tradisi, masing-masing kelompok memiliki daerah, kotanya atau wilayah tertentu. Saya rasa itu betul, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Sebut saja kota Jakarta, kota Surabaya. Banyak orang berbagai etnis di situ, berbagai suku, berbagai dialek bahasa. Dan tentunya berbagai macam orang memiliki karakter yang berbeda-beda tinggal di kota. Baru-baru ini kami ditelepon oleh salah satu anggota yang sudah ada di Amerika. Dia katakan demikian, pendeta, kapan mau datang ke sini? Dia bilang, datanglah ke sini, karena memang ada rencana saya untuk ke sana. Datang ke sini. Dan dia bilang,
Pendeta tahu di sini di Amerika ini, sedangkan waktu kita ke gereja saya pikir berbicaranya bahasa Inggris, dia bilang. Nggak taunya pendetanya pun berkhotbah pakai bahasa Manado katanya. Ah, saudara lihat, padahal di Amerika khotbah masih pakai bahasa Manado. Banyak orang-orang Manado di situ tentunya. Dan tentu suasana lebih kompleks. Ada orang Manado yang di Amerika, ada orang Sumatera, ada orang Chinese, ya, dan berbagai macam negara ataupun nationality seseorang yang ada di Amerika, kota. Tentu ini akan membuat penginjilan itu lebih kompleks. Sehingga pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan bahwa perumpamaan yang ada dalam Matius 13 ayat 3 sampai 9 dan penjelasannya dalam Matius 13 ayat 18 sampai 23 tentu tidak lain dan tidak bukan itu menggambarkan, merepresentatifkan kekompleksan tanah itu sendiri ataupun manusia itu sendiri. Dan kita dapat temukan mereka, orang-orang seperti itu lebih banyak kemajemukan itu di dalam kota. Ya. Baik itu tanah yang berbatu, baik itu di pinggir jalan, atau tanah yang penuh dengan semak duri, atau mungkin tanah yang baik. Banyak kita bisa temukan. Di desa mungkin juga bisa, tetapi ingat, selalu lebih kompleks dan selalu lebih majemuk ketika itu ada di dalam kota. Karena banyak orang yang tinggal dalam kota. Dan ingat, mereka ini juga perlu didekati. Saya ingin membacakan tulisan Nyonya White saja. Dalam Ellen G. White Medical Missionary halaman 304. Di slide ditunjukkan, dituliskan begini. Tidak ada perubahan dalam pekabaran yang Allah telah sampaikan di masa lalu. Tidak ada perubahan pada masa lalu sampai sekarang tentunya. Pekerjaan di perkotaan adalah pekerjaan penting untuk saat ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, saya tidak mau mengatakan desa itu tidak penting. Tetapi karena judul sekolah sahabat kita adalah penginjilan ke perkotaan, maka inilah bukti-bukti nyata bahwa perkotaan itu juga penting. Tulisan Roh Nubuat mengatakan itu penting. Bahkan ada 75 artikel mengatakan penting penginjilan di dalam kota. Ketika kota-kota diolah sebagaimana Allah menginginkannya, hasilnya adalah pengaturan dalam pekerjaan pergerakan yang luar biasa seperti yang belum pernah kita saksikan. Saudara kasih dalam Tuhan, ingat saat ini kita tidak terlalu rumit pelajaran sekolah sahabat kita, hanya memberikan bukti-bukti, hanya memberikan kepada kita wawasan bahwa ingat, penginjilan di kota juga penting. Juga penting. Roh Nubuat menuliskan, bahkan kita sudah membacanya, Allah menginstruksikan tidak pernah berubah bahwa kalau penginjilan di dalam kota itu dilakukan dengan sebaik mungkin, maka akan terjadi kebangunan yang besar seperti yang belum pernah kita saksikan pada waktu sebelumnya. Masalahnya adalah kembali seperti pelajaran sekolah sahabat lalu. Saudara jangan lupa ya, BBM3, masih ingat BBM3? Ya, Yesus berbaur, Yesus bersimpati, melayani, memenangkan kepercayaan, dan yang terakhir adalah Yesus memanggil, ikut aku. Dan kita pelajari sahabat yang lalu bahwa Paulus juga dipakai oleh Allah untuk menjadi alat Tuhan, menjadi jembatannya. Sekarang sama pertanyaannya, maukah kita dimanapun kita berada, khususnya kita pada sahabat ini yang ditekankan adalah bagi kita yang ada di kota, di Surabaya, di Jakarta, dimanapun kita berada, maukah kita mengabarkan pekabaran firman Tuhan ini? Kenapa? 1 Timotius 2 ayat 3-4 mengatakan demikian. Allah juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Semua orang, termasuk orang yang ada di kota. Orang yang ada di desa juga perlu. Orang di kota juga perlu. Ingat, di kota lebih kompleks. Dan kita perlu berusaha dengan sungguh-sungguh
untuk dapat membagikan firman di dalam kota. Dan jika tanah di dalam kota itu lebih kompleks, orang-orang yang di dalam kota itu lebih kompleks, bagaimana kita harus melayani? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Sekolah Sahabat kita menuliskan begini, tentu ini tidak dapat kita lakukan sendirian. Di kota besar, orang-orang dengan berbagai karunia harus dibawa. Umat Allah harus terjaga akan kebutuhan zaman di mana mereka hidup. Kita harus bekerja sama di dalam melayani setiap orang yang ada di dalam kota. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ambil contoh saja, ya, sesuai dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita, bahwa di dalam kota penginjilan tidak bisa sendirian. Mewartakan pekabaran firman Tuhan ini tidak bisa sendirian. Kita harus bekerja sama. Semua orang dengan talentanya masing-masing harus bergandengan tangan untuk mewartakan pekabaran. Mungkin ada yang saudara lihat aneh pada tayangan pada saat ini adalah saya menggunakan kacu Pathfinder atau kacu Master Guide. Karena Sabat ini adalah Sabat Hari Pathfinder sedunia. Saya mau cerita sedikit sesuai dengan apa yang kita pelajari dalam Sekolah Sahabat. Ini adalah kesaksian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang dapat menikmati rangkuman Sekolah Sahabat ini mungkin tidak tahu bagaimana background atau cerita yang melatar belakangi sehingga terbentuklah apa yang saudara bisa lihat sekarang ini, yaitu rangkuman Sekolah Sahabat yang ada dalam PADHI TV. Dan tolong didoakan, kami rencananya juga akan membuat program-program yang lain. PADHI TV ini terbentuk adalah karena Pathfinder. Ya. Di dalam tugas-tugas kurikulum Master Guide, salah satunya adalah mengajarkan menjadi guru Sekolah Sahabat selama 1 triwulan atau lebih. Gereja kami sudah punya yang namanya website www.gerejaadventdhi.org, dan biasanya guru-guru Sekolah Sahabat untuk persatuan Sekolah Sahabatnya kami siapkan rangkuman Sekolah Sahabat itu sendiri. Lalu waktu kelas Pathfinder muncullah satu ide. Ide itu katakan begini, Pak Pendeta, banyak dari kita orang-orang muda agak susah kalau hanya membaca. Bagaimana kalau Pak Pendeta direkam mengajarkan Sekolah Sahabat lalu kita taruh di YouTube untuk kita boleh belajar. Akhirnya pendek cerita, ide ini digodok, ide ini dipikirkan bersama dan bisa kita nikmati bersama. Dan bukan hanya orang-orang muda di DHI. Saya lihat beberapa kali saya lihat, puji Tuhan, viewer daripada rangkuman Sekolah Sahabat PADHI ini sudah mencapai sekitar 1.000. Saya percaya itu terjadi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Tetapi apa yang saya mau tekankan adalah ketika pengambilan atau proses editing ini dilakukan, proses video ini dilakukan, ini membutuhkan banyak sekali talenta-talenta. Saya catat di sini, ada yang bagian lighting, ada yang bagian broadcast, membagikan ini rangkuman Sekolah Sahabat yang sudah jadi. Ada yang tim kreatif, ada juga yang mengedit video ini, diedit. Semuanya punya talenta masing-masing. Ada juga tim yang menyemangati, hanya hadir tapi dia memberikan semangat bagi kami. Dan ada juga yang donatur tentunya. Ada orang-orang yang memang talentanya adalah berdonatur. Ada, saudara-saudaraku. Jadi dari pelajaran saat ini benar-benar juga menyentuh saya dan anggota jemaat pemuda PADHI TV. Bahwa sudah betul Sekolah Sahabat kita katakan, semua orang yang punya talenta harus bergandengan tangan untuk mewartakan firman Tuhan. Dan saya ingat, PADHI TV ini, rangkuman Sekolah Sahabat ini boleh terjadi karena ada Pathfinder. Selamat Hari Pathfinder sedunia untuk gereja-gereja yang melakukannya pada Sabat ini. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masuk dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita kembali. Di dalam Sekolah Sahabat kita juga mengatakan demikian.
Roma 10 ayat 14 sampai 15. Ya, ini adalah pertanyaan bagi kita untuk kita cermati. Bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan atau kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, di slide ditunjukkan, jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis betapa indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara kasih dalam Tuhan, ingat, bagaimana orang mau mengenal kebenaran firman Tuhan kalau tidak ada yang memperdengarkan kepadanya? Bagaimana ada yang mau memperdengarkan kepadanya kalau tidak ada yang diutus? Bagaimana mau ada yang diutus kalau kita tidak mau diutus? Marilah saudara-saudaraku, kita bergandengan tangan, kita bersama-sama menggunakan talenta-talenta kita yang ada di dalam kota untuk mewartakan pekabaran firman Tuhan. Saya ingin menutup pelajaran sekolah sahabat kita pada sabat ini. Ingat, jika ada orang yang bertanya kepada kita, pendeta atau saudara, bukankah kita harus melayani di desa? Yes, betul. Ada 24 artikel Nyonya White mengatakan hal itu. Tetapi jangan lupa, ada 75 artikel yang lain yang mengatakan bahwa kita juga harus melayani di kota. Artinya, dimanapun kita berada, di desa ataupun di kota, marilah kita melayani. Di kota tentu jauh lebih kompleks. Banyak orang, banyak berbagai macam karakter orang, berbagai macam karakter tanah. Bagaimana cara menjangkau? Umat-umat Tuhan harus bergandengan tangan. Setiap talenta yang ada digunakan untuk melayani, sehingga semakin banyak orang yang boleh mengenal Yesus Kristus yang kita sembah. Tuhan memberkati kita semua. Kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada anggota gereja, kepada para pemuda yang hadir pada saat ini, sehingga kami boleh benar-benar untuk selalu merefleksikan, melayani umat-umat Tuhan, melayani masyarakat yang ada dengan sepenuh hati. Kami percaya ketika kami bergandengan tangan, maka Tuhan akan menggunakan kami dengan jauh lebih berfungsi lagi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jika rangkuman sekolah sahabat ini menjadi berkat bagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan lupa untuk membagikannya. Selamat Hari Pathfinder sedunia. Tuhan memberkati kita semua.